jurusan Tadris Biologi dari Lokal 3A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang asas dan konsep mengenai materi dan energi 2 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Asas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Adapun hukum-hukum dalam energi. Hukum termodinamika pertama atau hukum konservasi energi mengatakan energi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain, tetapi tidak pernah dapat menciptakan atau dimusnahkan. Misalnya, cahaya adalah suatu bentuk energi karena dapat diubah menjadi kerja, panas, energi potensial pada makanan. Hukum termodinamika kedua atau hukum entropi dapat dijelaskan dengan berbagai cara seperti tidak ada peristiwa yang melibatkan perubahan energi akan berlangsung secara spontan kecuali dengan adanya penurunan energi dari bentuk yang disempatkan ke bentuk yang disebarkan. Dengan kata lain, energi dapat terjadi spontan selama ada penurunan derajat atau degradasi dari konsentrasi tinggi menyebar untuk mencapai perataan. Panas akan secara spontan menyebar ke lingkungan sekitarnya yang kurang panas. Selanjutnya, macam-macam sumber energi terbarukan. Yang pertama, sinar matahari, yang kedua, air, dan yang ketiga, angin. Nah, selanjutnya macam-macam sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, batu bara, yang kedua, minyak. Selanjutnya di sini ada konsep produktivitas. Yang pertama, produktivitas primer adalah laju pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia oleh fotosintesis dalam bentuk senyawa organik oleh produsen di dalam ekosistem. Yang kedua, produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis termasuk bahan organik yang habis digunakan di dalam respirasi selama pengukuran. Ini disebut juga fotosintesis total atau asimilasi total. Yang ketiga, produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik di dalam jaringan tumbuhan kelebihannya setelah penggunaan respirasi untuk tumbuhan selama jangka waktu pengukuran. Yang keempat, produktivitas komunitas bersih adalah laju penyimpanan bahan organik yang tidak digunakan oleh heterotrof. Produksi primer bersih penggunaan heterotrof sering disebut juga produktivitas sekunder. Selanjutnya di sini pengertian piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antartrofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada setiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan dimakan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerusut atau piramida. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Nah, di sini ada macam-macam piramida. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Dan pada umumnya, piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas. Dan yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam satu ekosistem. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.